OLAP atau Online Analytical Processing merupakan suatu metode pendekatan untuk menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat, yaitu desain dari aplikasi dan teknologi yang dapat mengoleksi, menyimpan, memanipulasi suatu data multidimensi untuk tujuan analisis. Online Analytical Processing atau OLAP merupakan terminologi yang menerangkan teknologi yang menggunakan view multidimensi pengelompokan data untuk menyediakan akses cepat terhadap informasi strategis untuk keperluan analisis lebih lanjut. Pengertian OLAP menurut para ahli. Menurut Turban, Sarda, Delen, dan King tahun 2011 halaman 77, OLAP merupakan kemampuan dari memanipulasi data secara efisien dari beberapa pandangan perspektif. Struktur operasional utama pada OLAP berdasarkan pada konsep yang disebut cube atau kubus. Cube dalam OLAP merupakan struktur data multidimensial aktual atau virtual yang memungkinkan analisis data secara cepat. Susunan data pada kubus berfungsi untuk mengatasi keterbatasan database relasional. Database relasional tidak sesuai untuk analisis secara cepat dan dekat dari jumlah yang besar. Yang lebih sesuai adalah dengan memanipulasi rekod dengan cara menghapus, menambahkan, serta memperbaharui data yang mewakili berbagai transaksi. Karakteristik OLAP. Adapun karakteristik dari OLAP yaitu yang pertama, mengizinkan para pelaku bisnis memiliki pandangan logikal dan multidimensional terhadap data di dalam data warehouse. Yang kedua, memfasilitasi analisis query yang interaktif dan kompleks untuk pengguna. Yang ketiga, mengizinkan user untuk melakukan drill down sehingga mendapatkan rincian yang lebih jelas, dan roll up untuk agregasi metrik selama satu dimensi bisnis atau melintasi multidimensi. Yang keempat, menyediakan kemampuan untuk menampilkan kalkulasi yang rumit dan perbandingan. Yang kelima atau terakhir ialah menyajikan hasil dalam jumlah cara yang memiliki arti, termasuk ke dalam bentuk gambar dan diagram. Teknik OLAP. OLAP memiliki 5 fitur database yang digadang-gadang menjadi pembeda di antara aplikasi sejenis yang biasa disebut dengan FASMI, yaitu fast atau pengambilan data harus kurang dari 5 detik, berarti sistem ditargetkan untuk memberikan respons terhadap user dengan secepat mungkin sesuai dengan analisis yang dilakukan, serta mendukung segala skenario bisnis dan semua jenis analisis. Struktur data yang disajikan sangatlah cepat. Yang kedua, ada analisis. Berarti sistem dapat mengatasi berbagai logika bisnis dan analisis statistik yang relevan dengan aplikasi dan user dengan mudah. Yang ketiga, ada sharing. OLAP mendukung sharing dan support di semua perangkat, dan dalam waktu yang bersamaan juga harus menjaga integritas data tersebut dan sistem keamanan yang menjamin. Yang keempat, multidimensional. Sistem akan memberikan pandangan konseptual multidimensi dengan support penuh. OLAP tidak membatasi dimensi data maksimal, jadi Anda bisa memaksimalkannya dengan kebutuhan. Selain itu, OLAP juga tidak mengharuskan penggunaannya menggunakan database tertentu. Yang terpenting adalah agar semua mendapatkan insight yang maksimal dari sebuah data. Yang terakhir ada information. Data dan informasi turunan yang dibutuhkan harus relevan terhadap OLAP. Ia akan menghitung segala kebutuhan yang diperlukan saat data tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Ada banyak pertimbangan di sini, termasuk duplikasi data, diperlukan RAM, pemanfaatan ruang disk, kinerja, integrasi dengan data warehouse dan sejenisnya. Selanjutnya ada operasi analitik dasar OLAP. Operasi dasar yang terdapat pada OLAP antara lain: yang pertama ada roll up. Roll up biasanya dikenal juga dengan penggabungan atau penyatuan. Yang kedua ada drill down. Drill down adalah proses kebalikan dari roll up. Kalau roll up adalah proses menggabungkan beberapa hierarki menjadi satu, maka drill down adalah proses memecah hierarki menjadi beberapa bagian.
Yang ketiga ada slicing. Slicing adalah memecah suatu kubus menjadi beberapa subkub. Seperti contoh di atas, kita beberapa subcube. Yang ketiga ada dicing. Dicing adalah proses kebalikan dari slice, yaitu menggabungkan beberapa cube menjadi satu cube utuh. Yang terakhir ada pivoting. Pivoting adalah fitur di mana Anda dapat merubah sumbu dari sebuah cube. Tujuannya adalah untuk memberikan presentasi baru terhadap data. Selanjutnya adalah implementasi dan fungsi OLAP. Aplikasi dari OLAP biasanya berupa aplikasi pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, manajemen pelaporan, manajemen proses bisnis atau MPD, penganggaran dan peramalan, laporan keuangan dan bidang-bidang yang serupa yang memerlukan analisis. OLAP dapat meningkatkan produktivitas pemakai akhir bisnis, pengembang IT, dan seluruh organisasi. Pengawasan yang lebih dan akses tepat waktu terhadap informasi strategis dapat membuat pengambilan keputusan lebih efektif. Dan terakhir ada mengurangi backlog pengembangan aplikasi bagi staf IT dengan membuat pemakai akhir dapat merubah skema dan membangun model sendiri. Kelebihan dan kekurangan OLAP. Kelebihan yang pertama ialah OLAP mendukung semua jenis bisnis dan di dalamnya sudah termasuk planning, budgeting, reporting, dan analis. Yang kedua, semua data tersimpan dengan aman di dalam Cube. Yang ketiga, menggunakan visualisasi blok 3D sehingga mudah dipahami. Yang keempat, bagus digunakan untuk menganalisis data yang bersifat time series. Alat visualisasi yang powerful dan memiliki waktu respon yang sangat cepat. Kekurangan. Yang pertama, hal kecil yang merubah pada cube akan mengakibatkan efek berantai terhadap semua data. Yang kedua, tidak bagus untuk data transaksional. Yang ketiga, keterbatasan dimensi data. Selanjutnya ada OLAP server. Seperti yang sudah kita ketahui dari definisi OLAP server adalah produk OLAP di mana perhitungan dan penyimpanan data agregat dilakukan oleh server. Aplikasi klien hanya menerima hasil query kubus multidimensi yang disimpan di server. Server OLAP mendukung ketiga jenis penyimpanan data utama, ialah ROLAP, MOLAP, dan HOLAP. Saya Rusanto dari SI semester 5 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya yang materinya adalah OLAP. OLAP dan penjadwalan berprioritas. Berdasarkan algoritma penjadwalan berprioritas dibagi menjadi dua macam, yaitu statis prioritas yang tidak berubah, dinamis prioritas yang bisa diubah. Pada OLAP, algoritma yang digunakan adalah algoritma berprioritas dinamis karena merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem saat beroperasi di lingkungan nyata. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek. Dalam hal ini, sistem dapat menyesuaikan nilai prioritasnya ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Algoritma ini dituntun untuk memenuhi kebijaksanaan tertentu yang menjadi tujuan sistem komputer. Pengambilan data dan refresh perbedaan. OLAP database diatur untuk memfasilitasi pencarian dan analisis data dalam jumlah besar. Sebelum Excel menampilkan ringkasan data dalam laporan pivot table, OLAP server melakukan perhitungan untuk meringkas data. Hanya data diringkas kembali ke Excel pada dasar yang dibutuhkan dengan non-OLAP external database. Semua catatan sumber individu kembali dan kemudian Excel tidak dapat meringkas. Akibatnya, OLAP database dapat menyediakan Excel dengan kemampuan untuk menganalisis data eksternal dalam jumlah banyak lebih besar. OLAP server kembali data baru ke Excel setiap kali Anda mengubah tampilan atau layout laporan pivot table atau pivot chart. Ketika Anda menggunakan non-OLAP, sumber data refresh berbeda dengan merefresh berbagai pilihan tersedia dalam pivot table, pilihan kotak dialog. Non-OLAP data dapat kembali ke Excel sebagai berbagai data eksternal atau laporan pivot table atau pivot chart. OLAP data dapat kembali ke Excel hanya berbentuk laporan pivot table atau pivot chart. Peralatan OLAP. Aturan-aturan untuk peralatan OLAP. Multidimensional
contextual view, transparency, accessibility, consistent reporting performance, client-server architecture, generic dimensionality, dynamic sparse metric handling, multi-user support, unrestricted cross-dimensional operation, intuitive data manipulation, flexible reporting, unlimited dimension and aggregation level. Kategori peralatan OLAP. Peralatan OLAP dikategorikan sesuai dengan arsitektur basis data yang digunakan, menyediakan data untuk kebutuhan OLAP. Kategori utama peralatan OLAP: Berson and Smith 1997. A. Multidimensional OLAP, MOLAP atau MD DOLAP. Relation OLAP, ROLAP disebut juga multi-relation OLAP. C. Managed Query Environment disebut juga hybrid OLAP. Multidimensional OLAP, sebuah basis data yang berfungsi untuk menyimpan informasi dalam sejumlah array multidimensi. Karena dimensi dapat diakses secara mudah, maka user dapat melakukan query pada basis data MOLAP dengan sangat cepat. Selain mengandung data mentah, basis data MOLAP juga mengandung agregasi data sehingga dapat memberikan respon yang cepat terhadap query. Relation OLAP atau ROLAP disebut juga multi-relation OLAP. Relational pengolahan analisis online atau ROLAP adalah bentuk pengolahan analisis online atau OLAP yang melakukan analisis multidimensi dinamis data yang tersimpan dalam database relasional, bukan di database multidimensi yang biasanya dianggap sebagai standar OLAP. Managed Query Environment disebut juga hybrid OLAP atau HOLAP. Hybrid OLAP menggabungkan kedua teknologi. OLAP menggunakan relational database untuk menyimpan detail data dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan agregatnya. HOLAP menggabungkan kelebihan-kelebihannya yang ada pada MOLAP. HOLAP juga memanfaatkan teknologi MOLAP Cube untuk mendapatkan performance yang lebih cepat. Major OLAP Server, tempat penyimpanan OLAP. Dari OLAP tersebut terdapat 3 model penyimpanan data dalam Cube yang difasilitasi oleh Microsoft SQL Server 7.0. Ketiga model penyimpanan data tersebut adalah 1. Relation OLAP, 2. Multidimensional OLAP atau MOLAP, 3. Hybrid OLAP atau HOLAP. Relation OLAP atau ROLAP atau yang biasa disebut dengan Relation Online Analytic Processing menggunakan tabel pada database Relational Data Warehouse untuk menyimpan detail data dan agregasi kubus. Berbeda dengan MOLAP atau ROLAP, tidak menyimpan salinan database yang mengakses langsung pada table fact ketika membutuhkan jawaban sebuah query, sehingga query pada ROLAP mempunyai response time yang lebih lambat dibandingkan ROLAP maupun HOLAP. Karakteristik model ini digunakan untuk menyimpan data yang besar dan jarang dilakukan proses query, misalkan data histori dalam jumlah besar. Kelebihan dan kekurangan ROLAP. Kelebihannya adalah 1. High data efficiency. Tipe ini menawarkan akses cepat terhadap data karena kinerja query dioptimasi sedemikian rupa untuk analisis data. 2. High scalability. Tipe ini menawarkan skabilitas tinggi untuk mengelola data dengan jumlah yang sangat besar. Kekurangan: membutuhkan sumber daya tinggi, terbatas ROLAP menggunakan relational database dan hanya menggunakan SQL untuk print data. Multi-dimension OLAP atau MOLAP atau yang bisa dimaksud dengan multidimensional online analytic processing adalah untuk menyimpan data dan agregasi data pada struktur data multidimensi. Struktur OLAP ini tidak tersimpan pada data warehouse tapi tersimpan pada OLAP server, sehingga performa query yang dihasilkan olehnya sangat bagus. Model penyimpanan ini sesuai untuk database dengan ukuran kecil sampai sedang.
Kelebihan dan kekurangan OLAP. Kelebihannya adalah 1. Bisa melakukan perhitungan yang rumit secara cepat karena OLAP. 2. Lebih cepat dibanding dengan rollup dari segi penyajian informasi dalam cube. Kekurangannya adalah 1. Memiliki tipe data yang terbatas. Hybrid OLAP atau HOLAP. HOLAP adalah gabungan model MOLAP dan rollup. Dapat kita peroleh dari HOLAP Hybrid Online Analysis Processing. Detail data tersimpan pada tabel relasional, tapi agregasi data disimpan dalam format multidimensi. Kubus HOLAP lebih kecil daripada kubus MOLAP, tapi response time query masih lebih cepat jika dibandingkan dengan rollup. Model penyimpanan HOLAP ini biasanya sesuai untuk kubus yang membutuhkan performa query yang bagus dan jumlah data yang besar. Kelebihan dan kekurangan HOLAP. Kelebihannya adalah 1. Hemat disk. 2. Performa dioptimalisasi untuk seluruh tipe data. 3. Bisa melakukan penghitungan rumit dengan cepat sehingga real time. Dan kekurangannya adalah 1. Tingkat kerumitannya lebih tinggi. 2. Biaya pembuatannya lebih mahal. 3. Bisa terjadi kesalahan pembuatan bila belum ahli. Minor OLAP server. Berikut juga jenis teknologi OLAP yang kurang populer yang mungkin sering ditemui tercantum. Berikut ini beberapa jenis produk yang ditentukan sendiri, sebenarnya tidak ada lagi. Contohnya adalah WOLAP, DOLAP, Mobile OLAP, SOLAP. Karena hampir semua produk menyediakan antarmuka web untuk memenuhi permintaan pasar, tetapi mereka disertakan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana vendor mencoba membedakan diri mereka sendiri dan juga bagaimana pasar OLAP berkembang dari waktu ke waktu. Saya Faris Riata akan mempresentasikan sebelumnya dan dibacakan oleh Rus yang tentang materinya OLAP. OLAP web sederhananya, OLAP menggunakan teknologi OLAP berbasis browser web. Dan itu menyarankan teknologi yang berbasis web tanpa opsi apapun untuk instalasi lokal atau klien lokal untuk mengakses data. Fitur paling menarik dari gaya OLAP ini adalah waktu lampau dimaksudkan karena beberapa produk mengkategorikan diri mereka seperti ini. Investasi yang jauh lebih rendah yang terlibat di sisi klien, yang diperlukan hanyalah browser dan aksesibilitas yang ditingkatkan untuk terhubung ke data. Faktanya adalah bahwa sekarang sebagian besar produk OLAP menyediakan opsi untuk koneksivitas hanya web, sementara masih memungkinkan opsi klien lain untuk pemilihan data yang lebih kuat dan fungsionalitas lain daripada yang dapat disediakan oleh klien web. Desktop OLAP. Desktop OLAP atau DOLAP didasarkan pada gagasan sebuah pengguna dapat mengunduh bagian model OLAP dari sumber lain dan bekerja dengan kumpulan data tersebut secara lokal. Di desktop mereka, DOLAP konon lebih mudah digunakan dengan potensi biaya yang lebih rendah, tetapi hampir secara definisi hadir dengan fungsionalitas terbatas dibandingkan dengan aplikasi OLAP lainnya. Mobile OLAP. Mobile OLAP hanya mengacu pada fungsionalitas OLAP pada perangkat nirkabel atau seluler. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan bekerja pada data dan aplikasi OLAP dari jarak jauh melalui penggunaan perangkat seluler mereka. Spasial OLAP. Tujuan OLAP spesial dengan demikian, OLAP adalah untuk mengintegrasikan kemampuan sistem informasi geografis dan OLAP menjadi solusi terpadu, sehingga memfasilitasi penggunaan data spesialis dan non-spesialis. Ide pendorongnya adalah untuk menyediakan eksploitasi data yang cepat dan menunjukkan tren dan analisis dalam konteks geografis, baik nama tempat yang bersumber dari GIS atau peta overlay yang menunjukkan misalnya perilaku pembelian pelanggan. Pengertian ETL. ETL atau Extract Transform Load adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Singkatnya, sistem ETL adalah dasar dari pengolahan data, khususnya big data. ETL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an untuk mengintegrasikan proses pemuatan data ke dalam superkomputer untuk dianalisis lebih lanjut. Sejak lahir,
1980 hingga pertengahan 200, ETL menjadi proses utama untuk membuat gudang data mendukung aplikasi business intelligence. Di masa sekarang, ETL lebih direkomendasikan untuk menyimpan data yang lebih kecil dan tidak memerlukan pembaruan terlalu sering. Alternatifnya, kamu bisa menggunakan data integrasi lain seperti IET, CDC, dan virtualisasi data untuk mengolah data real time yang selalu berdua. Cara kerja ETL. Bagaimana cara kerja ETL? Ada tiga langkah yang bisa kamu lakukan untuk menyusun proses ETL dan membuat data terintegrasi dari sumber ke tujuan sesuai dengan namanya. Cara kerja ETL adalah ekstraksi data, transformasi dan pemindahan. Langkah 1, ekstraksi data. Sebagian besar perusahaan mengolah data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai alat analisis untuk membuat business intelligence. Namun ada juga bisnis yang hanya bergantung pada satu jenis data atau sistem. Yang kedua, jika ingin membuat strategi data yang kompleks, berfungsi data yang digunakan harus bisa bergerak bebas di antara sistem dan aplikasi. Yang ketiga, data harus diekstrak terlebih dahulu dari sumbernya sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Pada langkah pertama proses ETL ini, data terstruktur dan tidak terstruktur diimpor dan dikonsolidasikan ke dalam satu wadah penyimpanan. Yang keempat, data mentah dapat diekstraksi dari berbagai sumber berikut ini. 1. Database yang ada di legacy system. Yang kedua, cloud, hybrid, dan on-premise environments. 3. Aplikasi penjualan dan pemasaran. 4. Mobile device dan apps. Yang kelima, CRM system. Yang keenam, data storage platform. Yang ketujuh, data warehouse. Yang ke-8, analysis tools. Langkah kedua, transformasi. Setelah tahap ekstraksi selesai, data perlu dipindahkan ke sistem target atau ke sistem perantara untuk diproses lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah proses transformasi ETL yang akan membantumu membuat gudang data struktur. Transformasi ETL merupakan pembersihan dan mempersiapkan agresi untuk analisis. Langkah ini sangat penting dalam proses ETL karena membantu memastikan data yang akan diolah sepenuhnya siap dan kompatibel. Proses ETL terbagi menjadi beberapa proses tersebut. Yang pertama, pembersihan data yang tidak konsisten dihilangkan. Yang kedua, standarisasi, memasang aturan pemformatan kekumpulan data. Yang ketiga, deduplikasi, data yang sama dibuang atau dikecualikan. Yang keempat, verifikasi, data yang tidak dapat digunakan dihapus dan anomali ditandai. Yang kelima, pengurutan, data diatur menurut jenisnya. Yang keenam, tugas lainnya, aturan tambahan yang dapat meningkatkan kualitas data. Langkah ketiga, loading atau memuat data. Loading adalah proses terakhir dalam ETL, yaitu membuat data yang diubah ke tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat sekaligus full load atau interval terjadwal, increment load. Full loading. Untuk full loading ETL, semua yang berasal dari transformasi menjadi catatan baru dan unik di gudang data. Full load berguna untuk menghasilkan kumpulan data secara eksponensial dan sulit untuk diatur. Incremental loading, metode ini kurang komprehensif tetapi lebih mudah dikelola. Incremental loading membandingkan data yang masuk dengan data yang sudah ada dan hanya akan menghasilkan data tambahan jika ditemukan data yang unik dan baru. Pengertian OLTP adalah sebuah sistem komputerisasi yang melakukan dan mencatat setiap transaksi per harinya secara online yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang membantu manajer dan mendapatkan data informasi yang akurat secara real time. Menurut Turban et al. 2004, online transaction process adalah sebuah sistem yang digunakan dalam aplikasi berorientasi transaksi yang melibatkan pemrosesan transaksi SQL secara real time. Hal ini memiliki karakteristik berupa entry dan pengambilan kembali data secara cepat dalam lingkungan multi-user. Menurut Connolly et al., sistem ini telah didesain untuk mengenangani aliran dan transaksi yang tinggi, di mana transaksi biasanya membuat perubahan kecil pada data operasional organisasi, di mana data harus ditangani oleh perusahaan adalah data operasional sehari-hari. Sistem tersebut disebut Online Transaksi Processing atau OLTP. Sehingga OLTP adalah sistem yang berorientasi proses yang
suatu transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan, seperti misalnya kasir pada sebuah supermarket yang menggunakan mesin dalam proses transaksinya. Ini berbeda dengan OLAP yang merupakan bagian dari business intelligence yang berguna untuk menyediakan laporan analisis seperti penjualan, marketing, BPM atau business processing management, budgeting, processing, keuangan dan sebagainya. Model multidimensi yang mengizinkan query analysis yang kompleks dengan kecepatan eksekusi yang tinggi, dan OLTP mempunyai karakteristik beberapa user dapat creating, updating, retrieving untuk setiap record data. Lagi pula OLTP sangat optimal untuk opening data. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.